Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Jamaah di sana sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa kabar pian seberataan? Mudah-mudahan pian dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dalam segala usaha dan umurnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selawat serta salam tercurah pada panutan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan juga kepada para pengikut beliau yang tetap istiqomah dalam menegakkan Islam dimanapun mereka berada. Jamaah di sana sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa pertanyaan masuk ke saya. Salah satunya adalah, saya bacakan pertanyaannya. Ustaz, saya pernah dikasih seorang kertas kecil bertuliskan huruf Arab untuk dikalungkan ke leher anak kecil agar dia tidak rewel atau diganggu setan katanya. Apakah itu termasuk jimat yang mengandung kemusyrikan ya Ustaz? Selanjutnya, saya juga dikasih air putih untuk diminumkan, juga diusapkan ke kepala anak yang sedang rewel tersebut. Airnya sudah saya minumkan, tetapi kertasnya tidak saya pasangkan di lehernya. Bagaimana menurut Ustadz katanya? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, memang sering sekali saya melihat ada orang-orang tua yang memasangkan kalung, memasangkan gelang. Kadang-kadang gelang tersebut terbuat dari serpihan tulang ikan hiu. Kadang-kadang gelang tersebut terbuat dari pintalan benang hitam ataupun yang lainnya. Tujuannya adalah, tujuan ketika memasangkan itu untuk ini katanya, untuk melindungi anak tersebut dari gangguan-gangguan jin atau setan gitu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berkiblat atau kalau kita mengikuti petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah mencontohkan ada beberapa cara untuk melindungi anak cucunya atau untuk melindungi diri kita, anak cucu kita dari gangguan-gangguan jin atau setan. Misalnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membacakan doa. Jadi yang pertama adalah doa jamaah. Yang pertama adalah doa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membacakan doa kepada Hasan bin Ali dengan doa A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Yang artinya, aku meminta perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna. Aku meminta perlindungan untuk kalian kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari gangguan-gangguan syaitan, dari kejahatan-kejahatan syaitan, dari kejahatan makhluk atau binatang yang berbisa, dan dari pandangan mata yang jahat, kata Rasulullah. Artinya Rasulullah mengajarkan doa ini sebagai perlindungan jamaah, sebagai perlindungan di sana sekalian. Ketika anak kita rewel, ketika anak kita suka menangis malam, menangisnya tidak wajar gitu. Jadi bacakan doa A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahama wa min kulli ainil lamah. Bacakan itu. Dan ini petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika anak kita sedang rewel, maka bacakan itu. Itu petunjuk Rasulullah yang pertama. Petunjuk Rasulullah yang kedua adalah bacakan ayat-ayat Al-Quran. Bacakan ayat-ayat Al-Quran minimal ketika mereka mereka rewel,
mereka menangis yang tidak wajar, maka minimal bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Bacakan ke air, lalu setelah itu tiupkan ke air, lalu air tersebut minumkan dan diusapkan ke wajah si anak tersebut. Dan ini insya Allah ketika kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, apabila anak tersebut menangisnya, rewelnya, bukan karena sakit, tetapi karena gangguan-gangguan syaitan, gangguan-gangguan jin, insya Allah gangguan jinnya akan hilang, setan-setannya akan hilang, akan kabur gitu, karena dibacakan ayat-ayat Quran tadi. Jadi seperti itu jamaah. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengajarkan ketika anak rewel maka diajankan. Dari Abu Rafi, beliau pernah melihat Rasulullah SAW mengajankan cucu beliau yang ketika baru dilahirkan oleh anak beliau Fatimah. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, coba kalau anak cucu kita terasa rewel, menangis terus, malamnya suka menangis sampai berjam-jam misalnya, cobalah diajankan pelan-pelan di telinga kanan dan iqomahkan di telinga kirinya. Ini yang ketiga lah. Ini yang ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah untuk anak-anak yang rewel gitu. Terus yang keempat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika anak kita bukan rewel, tetapi yang keempat adalah kita harus mewaspadai jauh-jauh hari. Kita harus mewaspadai jauh-jauh hari, jangan sampai sebelum kejadian. Maksudnya gini, Rasulullah SAW pernah bersabda, jika malam telah tiba, maka tahanlah anak-anakmu di dalam rumah. Jika malam telah tiba, maka tahanlah anak-anakmu di dalam rumah. Karena pada saat itu, kata Rasulullah, setan-setan berkeliaran. Setan-setan berkeliaran. Dan jika telah berlalu malam itu, telah berlalu sebagian malam itu, maka lepaskanlah mereka kembali. Artinya jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika memasuki waktu maghrib, usahakan anak-anak kita itu di rumah kah atau di masjid kah untuk sholat gitu. Jangan sampai kita biarkan anak-anak kita tersebut masih di luar rumah, mungkin di taman bermain, mungkin masih di lapangan bola masih bermain, atau masih di jalan-jalan ketika mendekati waktu maghrib, apalagi sudah maghribnya gitu. Kenapa? Karena ini sangat berbahaya jamaah. Karena setan-setan pada saat itu berkeliaran, dan bahkan juga tukang-tukang sihir kadang-kadang melepaskan sihir-sihirnya pada waktu itu, pada waktu maghrib tersebut. Sehingga Rasulullah menganjurkan kepada kita agar kita menahan anak-anak kita di rumah ketika menjelang malam tadi. Dikhawatirkan anak-anak kita terkena gangguan-gangguan syaitan, gangguan-gangguan sihir, atau terkena sihir-sihir yang dilancarkan oleh para dukun ataupun tukang-tukang tenung, tukang-tukang sihir tersebut. Namun ironis jamaahlah, kita melihat kondisi umat Islam terutama ketika menjelang maghrib, bahkan ketika sudah maghrib, ketika menjelang maghrib atau maghrib, kebanyakan di kaum muslimin ini mengajak anak-anaknya di taman bermain gitu. Atau kita sering melihat misalnya di tepian Mahakam nih, di tepian Mahakam, karena kita tinggal di Samarinda, kita sering menyaksikan banyaknya orang-orang yang berkumpul di tepian-tepian Mahakam, di taman-taman bermain menjelang maghrib, bahkan maghrib pun masih di situ gitu. Sehingga jangan salahkan kalau seandainya anaknya tersebut terkena gangguan-gangguan jin, rewel ketika pulang ke rumah, atau panas badannya secara tiba-tiba, ataupun yang lainnya. Kenapa? Karena kita membiarkan atau mengajak anak kita berada di luar rumah pada saat maghrib. Padahal maghrib itu waktu-waktunya sholat, dan waktu sholatnya sangat sempit gitu.
Dan pada saat itu juga tukang-tukang sihir melancarkan sihir-sihirnya. Maka dari itu jamaah, hati-hati kita ketika menjelang maghrib atau memasuki waktu maghrib tersebut. Usahakan kita berada di rumah atau berada di masjid. Seperti itu ya. Nah, berkenaan dengan pertanyaan tadi, ketika dia diberikan kertas lalu dijadikan kalung, apakah itu termasuk jampi-jampi atau jimat yang bisa mengakibatkan kita kepada kesyirikan kepada Allah? Jelas jemaah, hal-hal seperti itu bisa mengakibatkan kita terjerumus kepada jurang kemusyrikan kepada Allah. Kita mencoba mencari perlindungan dengan memakaikan anak kita jimat-jimat seperti itu. Padahal Rasulullah sudah menganjurkan atau memberikan cara-cara bagaimana cara melindungi anak-anak kita dari gangguan-gangguan jin, bukan memakai jimat. Lalu Ustadz, bagaimana dengan air yang dibacakan tadi? Kalau seandainya air yang dibacakan tadi adalah air bacaan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah, atau ayat-ayat Al-Quran semisal Al-Fatihah yang dibacakan, itu tidak masalah. Karena itu ayat-ayat ruqyah, termasuk ayat-ayat ruqyah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang kita khawatirkan adalah ketika yang dibacakan tadi ayat-ayat Al-Quran bercampur dengan mantra-mantra atau mantra-mantra yang dibacakan kepada atau ke dalam air tersebut. Nah, ini yang berbahaya karena kadang-kadang ada mantra-mantra yang menjadikan posisi bangsa jin yang mengganggu si anak tersebut menjadi kuat. Bukan mengusir, malahan menjadikan kuat keberadaan bangsa jin di tubuh anak tersebut. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, di sana sekalian yang dirahmati oleh Allah, hati-hati kita dalam mencari pengobatan atau benteng-benteng untuk anak cucu kita. Contohlah Rasulullah, ikutilah petunjuk Rasulullah dalam membentengi keluarga terhadap gangguan-gangguan jin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dari pertanyaan ini dan jawaban yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan jangan sampai kita terjerumus dalam jurang kemusyrikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.